Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Di dalam Quran ayat itu diulang beberapa kali, bahkan sebagian menyebut lebih dari 70 kali. Artinya memang banyak sekali. Saya sendiri belum pernah menghitung pasti penyebutan kalimat wajib menunaikan zakat. Tapi intinya bahwa zakat itu wajib bil ijma', dengan ijma' atau kesepakatan para ulama. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang zakat mal? Kalau kemarin kita membahas tentang zakat fitri, ya, zakat fitri itu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri dari perilaku tidak terpuji pada bulan Ramadan. Yang dibersihkan adalah jiwanya. Nah, ini zakat mal. Zakat mal itu yang dibersihkan juga manusianya, ya. Jadi yang dibersihkan itu tetap manusianya. Loh, kok bisa begitu? Katanya membersihkan harta. Betul, hartanya dibersihkan juga, tapi fungsi utamanya membersihkan manusianya. Kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat berapa? Allah sampaikan ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Itu dawuhnya Allah di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi yang dibersihkan itu manusianya. Itu fungsi utamanya begitu. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi intinya zakat itu wajib. Aslinya itu dipungut. Khud, ambillah. Nah, siapa yang mengambil? Nabi. Karena ayat ini untuk Nabi. Sehingga yang berhak ngambil zakat itu Nabi. Nabi ngambil. Makanya Nabi utusan sebagian sahabatnya untuk memungut zakat, mengambil zakat. Jadi zakat itu yang aktif adalah pengambilnya, ya, yang aktif adalah pengambilnya atau amilnya bahasanya. Itu yang aktif begitu. Zakat memang kondisinya seperti itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, ada sebagian sahabat Nabi, orang-orang Muslim yang menafsirkan bahwa zakat itu yang boleh ngambil hanya Nabi. Artinya sesudah Nabi wafat berarti tidak usah zakat. Maka pada zaman Umar bin Khattab muncul golongan mani'iz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga mereka mau berzakat kepada khulafah Rasyidin, khususnya kepada Abu Bakar dan seterusnya. Jadi intinya zakat itu wajib, Bapak Ibu. Zakat itu wajib. Nah, zakat mal itu wajib, bahkan melebihi wajibnya zakat fitri. Kalau zakat fitri itu wajib tapi batasannya cetok dan tidak bisa diqadha. Tapi kalau zakat mal wajib dan kalau terlewat wajib diqadha. Apabila seseorang pada tahun 2020 tidak zakat, padahal mestinya dia zakat, maka tahun 2021 itu mengqadha. Zakatnya double. Zakat sing saiki kalau zakat sing wingi. Itu zakat, Bapak Ibu. Ya, zakat seperti itu modelnya. Tiap tahun wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu apa saja yang wajib dizakati?
Ya kita sederhanakan saja karena waktu kita kan tidak full, ini tidak banyak sekali. Kita kerucutkan sajalah pada konteks hari ini aja yang kemungkinan jenengan punya atau memungkinkan. Pertama adalah zakat simpanan. Bapak Ibu, zakat simpanan. Apa itu zakat simpanan? Dasarnya adalah emas dan perak. Dasarnya adalah emas dan perak. Maka bagi siapa yang mempunyai emas sebanyak 20 dinar, dikonversi hari ini 85 gram emas, atau mempunyai dirham sebanyak 200 dirham, dikonversi kita bulatkan saja 600 gram. Ya, karena sebenarnya tidak ada 600, kurang dikit, tapi kita bulatkan aja 600. Sing sapa wonge duwe emas 85 gram atau punya perak 600 gram, wajib zakat apabila, jadi Bapak Ibu, zakat itu ono apabila nih menurut mazhab Syafi'i, apabila sudah dimiliki 1 tahun dan tidak digunakan untuk perhiasan yang mubah. Artinya apabila ibu-ibu punya emas sebanyak 3 ons umpamanya, tapi bentuknya adalah kalung, cincin, gelang dan sebagainya, toh faktanya dipakai walaupun kadang-kadang, maka menurut mazhab Syafi'i tidak wajib zakat. Apabila bapak-bapak punya emas, bapak-bapak punya perhiasan, bentuknya perhiasan podo, sing duweni ibu-ibu, sing duweni bapak-bapak. Bapak-bapak punya perhiasan 1 ons, bentuknya kalung emas, kalung cincin dan sebagainya dari emas, padahal beratnya juga sama 3 ons. Maka bagi bapak-bapak walaupun bentuknya kalung wajib zakat. Apa bedanya? Karena bagi bapak-bapak itu perhiasan yang diharamkan, sementara bagi ibu-ibu perhiasan yang mubah. Itu bedanya. Jadi kalau bapak-bapak kok punya emas dengan jumlah 85 gram emas 24 karat, nanti tinggal dikonversi, kalau karatnya 18 ya tinggal pakai rumus saja. Ya, pakai rumus saja 24 per 18 kali 85, jumlahnya berapa akan ketemu nanti. Nah, itu wajib zakat. Kalau panjenengan punya itu wajib zakat. Wah, jarang sekarang yang punya emas begitu. Saya punyanya duit. Nah, duit itu Bapak Ibu, sebagian besar ulama menganggap sama dengan emas. Makanya kan ini rame, meh bodong ini mesti do rame ning media sosial. Piye hukume nukalke duit 1.000 5.000-an dadine 90.000. Itu kan ada itu tukar uang itu di pinggir jalan itu. Bagi yang menganggap uang itu sama dengan emas, maka itu haram. Karena itu disebut benda ribawi. Nek benda ribawi, ijol-ijolan itu dupodo. Nah, karena sama, ini dianggap emas kalau duit ke podo. Makanya kewajibannya duit kaya kewajibannya emas. Lamun duit kuwi disimpen dalam jangka waktu 1 tahun, dikonversi dari 85 gram emas murni, maka wajib zakat sebagaimana emas. Niku ceritane ngoten. Tapi zaman Nabi tidak ada wajib zakat duit, itu tidak ada. Yang ada adalah wajib zakat emas dan perak. Dinar dan dirham. Dinar itu mata uang, dirham itu mata uang. Sehingga wajib zakat bagi kita
walaupun uangnya uang kertas. Mungkin ada yang debat uang kertas itu sesungguhnya nilainya mengandung ribawi, itu banyak ya, tapi kita tidak bahas sampai ke situ. Kita bahasanya adalah emas apabila dianggap sama dengan uang kertas, maka uang kertas itu wajib dizakati. Tapi bagi yang berpendapat oh enggak, emas tidak punya kesamaan, jauh, uang kertas itu hanya kertas, ya hanya kertas, dia tidak punya nilai fundamental, tidak punya nilai fundamentalnya itu apa? Wong dek nek umpamane toke ilang ya payu, biaya produksinya berapa? Akhirnya saya tidak setuju kalau uang itu disamakan dengan emas. Berarti uang bukan emas. Kalau itu yang dilakukan berarti tidak wajib zakat, tapi haram membeli pakai uang karena Anda nipu. Lalu masuk tuku aqua gone 4-5 ribu, nganggo duit 5.000, sing duit kuwi tidak ada nilainya. Beli handphone seharga 2 juta, pakai uang kertas 2 juta. Uang kertas itu kan tidak ada nilainya kalau memang tidak dikonversi dengan emas. Nah, jadi konsekuensi menyebut bahwa emas tidak disamakan dengan uang berarti ra kena tuku nganggo duit. Mulane kaya sing wingi rame kae nggawa koin ini teng ini kok Pak. Zaidin, siapa itu? Yang ditangkap itu loh, yang bikin koin emas itu gawe mata uang dewi ini gitu. Itu kan karena menganggap bahwa kertas itu, uang kertas itu riba. Uang kertas itu menilaikan sesuatu padahal tidak senilai begitu. Dianggap nipu. Tapi mayoritas ulama enggak. Mayoritas ulama menyebut duit kui punya nilai. Walaupun sekarang Undang-Undang Bank Dunia, Bank Indonesia itu tidak mengharuskan cadangan emas itu sama dengan nilai uang yang dicetak, tapi dengan adanya garansi stempel dari penguasa, dari negara, itu bisa dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Itu ulama kontemporer lebih memilih itu. Jadi sing sapa wong disimpenan duit lebih dari nilai 85 gram emas, maka monggo dizakati. Zakat mal itu namanya. Terus berikutnya zakat perdagangan juga sama Bapak Ibu. Bagi panjenengan yang profesinya dagang, ya, profesinya jadi pedagang, apapun yang Anda jual, bentuknya seperti apapun, jika omset perdagangan Anda senilai 85 gram emas, maka panjenengan juga wajib zakat apabila sudah 1 tahun. Ingat Bapak Ibu, zakat perdagangan bukan zakat keuntungan. Ya, sekali lagi, zakat perdagangan bukan zakat keuntungan. Artinya Anda mau untung atau rugi tetap wajib zakat kalau memenuhi syarat. Saya kasih contoh. Ini pandemi, sejak tahun 2020 dia modal 1 miliar. Berarti sudah di atas 85 gram emas. Terus dia bangun rumah kecil-kecilan, bikin 4. Bikin 4, harapannya bisa laku satunya ya 400 juta. Modal 1 miliar. Tapi, nah ini tapi, sudah 1 tahun ini tidak ada pembeli. Tidak ada pembeli Bapak Ibu. Rumah yang dijual ya masih begitu itu. Nah, dia dagang kan. Pertanyaannya, wajibkah dia zakat? Dijawab bahwa kalau memang perdagangan yang ada itu ternyata rugi dan nilai yang ada di situ melebihi nisab, tetap punya kewajiban zakat. Oke, jadi ini yang kadang dilalekno karena bukan zakat keuntungan. Oke, ini bukan
apa PPH, bukan. Ya, bukan itu. Tapi ini adalah zakat perdagangan. Jadi yang dizakat itu dagangi, bukan untungnya. Bukan untungnya. Maka dalam menghitung itu kan tidak keuntungannya. Yang dihitung apa? Pertama adalah barang sing didol. Yang kedua adalah piutang. Ya. Yang ketiga adalah uang cash yang memang diperuntukkan untuk berdagang. Kan tiga-tiganya dihitung. Ada pengurangnya adalah hutang jatuh tempo. Saya kan utang, Pak. Ini saya punya aset 200 juta. Utangnya 100 juta. Berarti sesungguhnya saya punya 100 juta. Tak gawe dagang. Utangnya ini tiap bulan saya ngangsul 5 juta. Piye carane ngitung? Nah, berarti asetnya dihitung 200 juta. Mbah barangnya, mbah duitnya, mbah piutangnya ada 200 juta. Itu dihitung semua. Lho lah kok utangnya dihitung nggih, Pak? Sing 100 juta mau kan? Sing 100 juta WIDW, sing 100 juta utang. Tapi utang usaha, untuk usaha. Ini kan dihitung semua Bapak Ibu. 1 juta dihitung, 1 juta dihitung. Lah terus pengurangnya berapa? Pengurangnya 5 juta kali 12, 60. Berarti total kewajibannya adalah 200 kurangi 60 sama dengan 140 juta. Nah, itu sing wajib zakat. Wajib zakat. Ya, jadi yang dilihat itu bukan keuntungan, tetapi apa yang dia miliki, termasuk hutang. Mulane utang duit niku ngewoi, Pak. Ngewoi. Maka madhab Syafi'i itu termasuk yang dikritikkan urusan ini. Jadi bagi madhab Syafi'i begini, umpamanya si A itu punya uang 100 juta, terus dipinjam, dihutang sama si B. Si B itu dibuat usaha. Ketika 100 juta itu melampaui satu nisab, 1 tahun, maka si A ini wajib zakat atas duit sing dipinjem ke mau. Berarti dia zakat 2,5. Lah sing minjem kuwi ya wajib zakat atas duit yang dia miliki. Kuwi nek cara madhab Syafi'i kan wonten. Mulane madhab Malik, lho kok barang siji dizakati wong ngono. Karena dalam fikih madhab Syafi'i itu dipahami kepemilikan itu sah dua-duanya. Sing duwe duit ya duwe duwite walaupun tidak menguasai, yang hutang itu ya ditedeke. Nah tapi kan hutang, tapi kan ditedeke. Nyatane duitnya kena gawe tumbas tanpa izin yang menghutangi kan? Berarti itu milik dia. Kalau bukan milik dia, artinya dia tidak boleh tasawuf membelanjakan itu tanpa izin pemilik. Wong ini tidak perlu izin. Nah, itu uniknya nek ngene madhab Syafi'i ngoten itu. Yang ngutangi wajib zakat karena itu masuk dalam aset dia. Yang utang wajib zakat itu juga masuk dalam aset dia. Aku nek bahasa akuntansi piye kuwi? Kalau demu mati. Kan mungkin agak tidak nyambung dengan bahasa akuntan iki piye iki ngitunge iki. Karena melihatnya dari sisi kepemilikan dia. Yang menjadi pengurang itu hanya utang yang jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo. Jadi nek umpamane jenengan dagang, hitung-hitungannya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ada yang badine akeh tapi zakate ora ana sing ora bati tapi zakate akeh. Itu unik itu. Emang ada bati akeh zakate sithik enten, Pak? Ya. Jadi biasanya kulak berulang. Contoh, ana wong dodol ciki-ciki, makanan snack anak-anak itu. Iku sekali pulaan 50 juta untuk sak kontainer. Ciki-ciki 50 juta untuk sak kontainer. Sak truk. Dalam seminggu habis 50 juta batine 10 juta. Seminggu berarti 10 juta. Tapi kan 50 juta toh. Baru 10 juta
jika ora gawe tambahan modal kan bukan dagang berarti, karena udah diambil entah dibuat beli tanah entah apa tidak tahu. Seminggu 10 juta, sesasi petang 10 juta, setahun 400 juta, tapi begitu dihitung omset perdagangannya, lah ya mung 50 juta, wong ciki-ciki wae kok. Nah itu bisa jadi tidak wajib zakat kalau memang uang hasil itu tidak dimasukkan dalam laporan keuangannya dia. Nah, itu bisa jadi begitu, bisa jadi. Kecuali kalau dia nambah modal terus, dia udah wes cukup sakmene wae, rasah tambahi. Tambahi akulaan yo ge opo akeh-akeh. Wong seminggu entek engko golek neh, seminggu entek dina setu telepon minggu teko, bayar 50 juta. Besok setu entek meneh bayar meneh. Ayo ora pengen duwe kantor cabang, wis pokoke kuwi tok. Bisa jadi begitu. Nah, berbeda dengan tadi properti delalah ora payu. Lah piye kuwi? Tetap wajib zakat. Itu zakatnya adalah zakat dagangnya ya, bukan zakat keuntungannya. Itu zakat mal. Terus kemudian Bapak Ibu, untuk distribusi zakat mal itu lebih banyak waktunya, walaupun tetap lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik yang namanya distribusi zakat. Semakin Anda cepat sudah masuk tahunnya, kemudian segera dibelanjakan, segera dikasih yang berhak itu bisa. Makanya Bapak Ibu tetap zakat itu utamanya adalah ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Kalau zakat fitri itu bahkan menurut madhab Hanafi kalau tidak salah itu tidak boleh selain fakir miskin. Tapi kalau madhab Syafi'i boleh. Ya silahkan untuk fakir miskin dan selain fakir miskin, itu kalau madhab Syafi'i. Nah, kita fokus kedua tadi Bapak Ibu, udah jam 9 soalnya. Jadi fakir itu orang yang memenuhi kebutuhan dasarnya maksimal 50%, berarti 49,9 ke bawah. Miskin itu orang yang memenuhi kebutuhan dasarnya maksimal 99,9%. Saya contohkan, di Jawa Tengah, kalau saya tidak salah, ya nanti bisa dicek saja atau ditanyakan, angka kebutuhan dasar di Jawa Tengah itu antara 650 sampai 700 ribu per kapita, ya per individu. Artinya begini, kalau kita pakai itu, taruhlah kita pakai itu, standarnya kita pakai itu umpamanya, maka siapa yang berpenghasilan 699.999 ke bawah itu namanya miskin. Orang yang berpenghasilan 349.999 ke bawah itu namanya fakir. Jika dia satu, hitungannya satu. Jika dia punya istri, berarti 1.400.000 itu menjadi patokan. Di bawah 1.400.000 berarti miskin. Kalau anaknya satu berarti 2,1 juta. Di bawah 2,1 juta anak isi berarti miskin. Kalau menggunakan standar tadi. Kalau anaknya 2, 2,8. Kalau anaknya 3, 3,5 dan seterusnya. Itu bisa dipakai menggunakan angka kebutuhan dasar yang dirilis oleh kalau tidak BPS ya Kemensos. Itu bisa kita pakai, meskipun kita juga boleh tidak pakai itu, usah kape. Yang penting kuwi wong miskin, menurut penilaian kita bahwa itu orang miskin. Nah dengan adanya acuan kuwi enak, Pak kayak pembantuku kayak miskin pola, lah bayarannya piro? 1,5 juta, lah tanggungannya piro? 2, tidak miskin. Lah kayak tanggane kula niku pembantu bayarannya piro? 1,8 juta, anaknya 4, miskin. Kan begitu. Kalau pakai acuan itu kan rada enak maksudnya. Sekali lagi itu acuan tidak mengikat, kita bisa menggunakan acuan-acuan yang bisa disepakati dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti khawatir kemalaman. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan tentang materi kita pada malam